lagi siapa lagi ayo dulu nah 5.000 berapa itu pengalaman kejadian ketika saya menjadi kepala sekolah ya. Itu ada yang disebut dengan supervisi kan. Kalau dulu saya kepala sekolah tidak diberikan tahu kalau saya akan melakukan supervisi. Kepala saya supervisikan ada kelas ajar perlu pasti siapa segala lupa CP-nya ya, TP-nya, APP-nya, modul ajarnya ya pasti siapa dan disukai arek di supervisi mengajar pengawas segala gaya aku. Tapi itu secara mendadak, bukan secara mendadak. Memang harus begitu mengajar itu ya. Nah, sebagai guru olahraga ada yang sudah menjadi kalender yaitu OR2S. Bukan 1 bulan dicoba itu. Jadi setiap bapak dan ibu mengajar lihat minat dan bakat siswa itu mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Lihat baik masalah comot hasil kayak apa benar ya. Ini jadi mengajar itu harus betul-betul ya sesuai dengan modul ajaran. Insya Allah pengalamannya modul ajaran ini nama modul ajaran RPP bagaimana ya. Jadi semua langkah-langkah pembelajaran itu ada di modul ajaran. Langkah-langkah itu ya ini yang diharapkan. Ulangnya rakyat di saat itu adalah kecamatan Palu Depan atau sebagai barometernya Kabupaten Sukabumi. Setiap proyek ORSN belum pernah jadi juara umum ya. Nah ini tugas kita. Kemudian guru olahraganya pun juga harus punya basic. Ada depas agama kalau lebat apa pesan lamun ayah guru olahraga guru harus talentan punya keahliannya apa itu TLC di mana PGRI arena ada kayak kegiatan model kamari. Ya terima kasih kepada semua kontingen baik yang hadir atau yang enggak di sini ya. Saya sebagai ketua PC mengucapkan terima kasih kepada kontingen kecamatan Isaat yang alhamdulillah selama 4 dekade kita tidak pernah mendapatkan medali dan sekaligus di dekade ini di tahun 2023 ini dapat 2 emas, 2 perak dan 3 perunggu. Adalah membawa nama kecamatan sebagai juara umum. Nah, jadi saya membuka wati-wati dari awal. Benar nggak? Ini hasilnya. Contoh ya, contoh. Cek apa, cek bapak, ketika kita dibentuk kontingen ulang asal. Benar nggak Pak Sen? Bapak ngomong gitu. Akhirnya hasilnya bagaimana? Alhamdulillah memuaskan. Dan ini adalah berat buat kita mempertahankan juara umum yang nanti akan berada di Polsek dulu yang di tahun 2028. Sementara di tahun 2028 saya sudah tidak menjabat lagi sebagai ketua PGRI. Saya itu habis masa jabatan Desember 2025. Selanjutnya terserah Anda yang menjadi anggota PGRI ya. Itulah ya, saya mengajak kepada semua guru olahraga ya, tampilkan yang
Ini salah satu contohnya. Ya, setelah CGP jadi guru penggerak, ada bonus kalau PNS langsung akan menjadi kepala sekolah. Nah, mudah-mudahan buat P3K juga kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Kalau PNS udah habis, ya tentunya P3K diangkat menjadi PNS. Amin atau amin. Ya. Nah, yang masih honor, coba ya baca-baca lagi, karena yang diuji kompetensikan di dalam guru guru P3K itu adalah keseharian kita, betul nggak? Keseharian kita. Dan alhamdulillah sudah sangat Bapak tes milu tes jadi kepala sekolah sekali jadi, milu tes pengawas sekali jadi, karena kita belajar itu dari dulu. Dalam dia buatan Jepang menulis buat saya ya, dan ilmu mah itu ya teori-teori. Nah, orang bisa, kalau orang bisa teori pasti bisa praktek. Maka bikin CP tidak bisa, analisis TP nggak bisa ya. Untuk pengawasan olahraga mulai dari CP, TP, ATP, modul aja dipastikan di depan dengan revisi ya, disesuaikan dengan karakter siswa kita ya. Dan pasti guru mah bisa membaca karakter siswa, bisa membaca minat dan bakat siswa. Yang namanya guru dan bapak-bapak dan ibu-ibu itu di bangku kuliah itu ada yang disebut dengan didaktik metodiknya ya. Itu adalah ilmu keguruannya. Kalau kita dulu, kalau bapak dulu di SPG, sekolah pendidikan guru ya, jadi guru adalah kalau bapak mah gampang, kelas biologi saya SKPK, bahwa SPG langsung ya. Sekarang beda zaman ya, dan mudah-mudahan kedepannya kita semua ya mau berinovasi di dunia pendidikan, apalagi yang masih muda-muda ya. Ini golongan ada cewek mantap ya, udah pendidikan udah baca ini yang sudah ya. Ya, ada beberapa orang di P3K di luar ya. Mudah-mudahan kedepannya kita akan memberikan yang terbaik di dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Kecamatan Cisaat, umumnya di seluruh Nusantara ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengawas bina sekaligus ketua PGN yang sudah memaparkan beberapa pemahaman ya tentang kompetensi kita sebagai guru. Kita guru mau dibawa kemana ya kalau kita tidak mempunyai skill apa-apa. Dan kita sebagai guru harus mengikuti zaman, karena zaman kita dulu dengan zaman sekarang itu beda. Kita harus bisa menguasai IT ya, dan metode-metode pembelajaran yang mungkin sekarang berbeda dengan dulu, dan pemahaman juga mungkin berbeda juga. Makanya dari itu kita diwajibkan menggali dan menggali lagi ilmu. Untuk berikutnya kita langsung saja ke acara, yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman
budaya positif yang akan di saudara tunggu waktu dan tempat yang persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri, Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi ta'ala wa bihi Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Amma ba'du. Puji dan syukur telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada gangguan sebab. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada kita yang Habibullah Muhammad SAW. Yang terhormat Ketua PGRI sekaligus pengawas acara saat Bapak dan yang saya hormati Struktura dan Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir memberi undangan pada kegiatan hari ini. Pada kesempatan kali ini mungkin ini adalah bentuk sebenarnya tugas saya. Memang didasari kemarin ngobrol dengan K3S bahwasanya jangan sampai ini budaya positif ini disebarkan hanya ruang lingkupnya kecil saja, seperti itu. Dan hanya di sekolah tadinya saya penyebarannya hanya di sekolah saja. Untuk pemahaman ini karena di sekolah ada kendala kaitan dengan pembangunan sekolah, jadi susah mengkondisikan ruangan. Jadi solusinya menurut K3S sudah aja masuk ke ranah akademik PJOK seperti itu. Jadi izin untuk Bapak dan Ibu sekalian, saya sendiri untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini tentang budaya positif. Sebetulnya menyebarkan yang memang sudah diserap ilmunya oleh saya sendiri di Guru Penggerak Angkatan 8. Jadi saya rangkum materi-materi yang sudah didapat di Guru Penggerak tersebut. Jadi saya sebarluaskan ini bentuk aksi nyata yang memang saya laksanakan di kesempatan hari ini. Ada jangka waktu mungkin 3 hari lagi untuk upload link videonya. Selanjutnya ya ucapan selamat datang sekali lagi kepada Bapak Ibu guru hebat. Memang guru olahraga di Kecamatan Cisaat itu dikatakan oleh Alfa tadi bahwa sebagai barometernya, katakan sebagai barometer dari sisi organisasi mungkin prestasi luar biasa, mungkin agak menurun, tapi terlepas dari itu kita tetap berusaha untuk meningkatkan kualitas kita dalam segi prestasi untuk anak didik kita di tingkatan olahraga, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, dan sampai ke provinsi. Alhamdulillah ini dari kecamatan ada dua orang, ada 1 orang yang dari kecamatan Cisaat, Aska dari SD Gadis melenggang ke tingkat kabupaten atau cabang sana. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi. Ini sifatnya kita diskusi saja, berkolaborasi bersama untuk memahami materi tentang budaya positif, saling bertukar ilmu demi mencapai disiplin positif di sekolah. Mungkin Bapak Ibu sudah memiliki kemampuan untuk mengkondisikan siswa, bagaimana siswa bisa atau mampu disiplin di dalam kelas, bagaimana caranya siswa tersebut mengikuti arahan yang diberikan oleh kita, tidak ngeyel, kita sudah diatur, tidak susah diatur anak tersebut. Kita pelajari di sini. Selanjutnya, ini adalah konsep utama modul 1 tentang
budaya positif yang memang di modul 1 ini ada 4 submodul yang diakhiri dengan harus adanya penyebaran budaya positif di modul akhir statistik 4. Ada 7 konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yang harus dimiliki kita, pemahaman kita terhadap siswa. Jadi setiap manusia itu punya kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar yang memang harus terpenuhi di sisi kita sebagai manusia. Dan juga mungkin kita harus paham bahwa anak pun mempunyai kebutuhan dasar tersebut. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Setiap manusia pasti mempunyai motivasi atas perilakunya. Jadi ketika kita datang ke sini, otomatis punya motivasi kita datang ke sini itu untuk apa? Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, posisi kontrol, restitusi. Ada yang dinamakan posisi kontrol. Posisi kontrol itu kita itu di sekolah itu sebagai apa? Apakah kita posisinya sebagai teman kan untuk siswa kita di sekolah, ataukah sebagai penghukum kan? Nah, selanjutnya yang keenam, keyakinan kelas yang memang kemarin sudah disinggung oleh Pak Dedi di KKG yang sudah dilaksanakan tentang keyakinan kelas tersebut. Ya, keyakinan kelas ini memang tidak bisa langsung kita bentuk oleh guru sendiri, jadi melibatkan ruang lingkupnya dengan siswa dan guru-guru yang lain juga di sekolah. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah yang ada pada diri siswa dengan cara enak. Siswa itu tidak merasa tertekan, tidak merasa balik ke kelasnya sendiri itu tidak merasa malu seperti itu. Dengan segitiga restitusi dibuat sistem dengan bagaimana caranya supaya siswa menjadi enak, supaya nyaman menyelesaikan satu masalah dengan gurunya seperti itu. Untuk konsep budaya positif, kita harus paham dulu budaya. Budaya itu apa kira-kira, Bapak Ibu? Kebiasaan atau keyakinan. Nah, itu adalah kebiasaan atau keyakinan yang memang sudah kita laksanakan secara umum sehari-hari lah seperti itu. Dan tidak terlepas dari anak didik kita punya kebiasaan masing-masing. Dan itu harus kita pahami kebiasaan-kebiasaan tersebut seperti itu. Dan positif, kata positif, ketika kita mendengar kata positif itu di benak kita, Bapak Ibu, apa kira-kira? Hal yang baik, betul sekali. Ketika kita mendengar kata positif adalah hal yang baik, berarti budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada pada diri siswa yang menurut kita baik. Bagaimana caranya kita memanfaatkan kebiasaan mereka yang baik tersebut supaya lebih baik seperti itu. Selanjutnya, nah yang pertama kita bahas dulu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Terlepas dari tadi yang memang apa katakan sendiri bahwa saat ini kita sudah masuk ke era kurikulum merdeka yang memang paradigma pembelajarannya sudah baru, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Apa itu terdiferensiasi? Terdiferensiasi adalah melihat perbedaan siswa. Ketika kita merancang satu modul ajar atau pembelajaran yang memang kita rancang, kita harus melihat karakter perbedaan yang ada pada diri siswa. Tidak bisa kita melihat satu atau dua siswa saja. Jadi kita harus benar-benar terjun dari siswa, misalkan katakanlah siswa ideal 28 siswa per kelas, karena kalau misalnya ada 56 siswa, dari 28 siswa tersebut kita harus paham siswa per satu siswa tersebut karakternya seperti apa, kemampuannya seperti apa, keinginan belajarnya seperti apa, cara belajarnya dia seperti apa, kita harus paham. Jadi nantinya kita ketika sudah tahu karakter di masing-masing siswa, kita akan bisa mengatur atau membuat modul ajar dengan cara lebih baik dengan sesuai dengan karakter yang mereka miliki tadi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ketika kita sudah tahu karakter
Jadi jangan sampai kita memberikan metode hanya satu metode pembelajaran saja. Dengan cara ayo mendoktrin yang menjelaskan saja tanpa ada audio visual, video atau apapun. Pemahaman tersebut mungkin akan satu atau dua orang yang memahami materi yang disampaikan oleh kita seperti itu. Selanjutnya di tahap pengembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah tadi sudah disinggung juga bahwa pendidikan kurikulum merdeka itu tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila. Ada berapa kira-kira? Ada berapa mulai? Pak Dedi, ada 6. Ada 6 profil pelajar Pancasila itu. Selanjutnya Pak Hasan. Nah inilah 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Kenapa diutamakan? Ya kita berketuhanan itu pasti lebih utamakan ya di untuk pendidikan. Yang selanjutnya kebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Nah, profil pelajar Pancasila ini harus minimal 2 karakter profil Pancasila masuk ke dalam 2 ajaran yang kita buat minimal, atau 1 tidak jadi masalah, yang penting masuk saja. Kedua ya memang akan kita laksanakan pembelajaran terhadap siswa. Mau misalkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jawabannya seperti apa? Berdoa sebelum belajar itu juga sudah masuk. Minimal tambahkan lagi 1 misalkan kebinekaan global. Jadi anak mampu mengimbangi kemajuan global, kemajuan teknologi seperti itu dan yang lain-lain. Ini pun tidak hanya di modul aja yang kita masukkan juga ke visi yang ada di sekolah. Mungkin Bapak Ibu sudah membuat visi sekolah atau merevisi sekolah yang ada di sekolah setiap awal tahun pelajaran bersama dengan kepala sekolah. Ini juga masukkan. Minimal visi kita sudah masuk nilai-nilainya ada 6 nilai profil pelajar Pancasila ini sudah masuk ke visi yang kita rancang bersama-sama di sekolah. Kalau visi itu apa sih, Bapak Ibu? Tujuan, peta kita. Ketika kita punya peta di sekolah, berarti visi lah. Agar tujuannya jelas, kita mau lenggang kemana, mau dibawa kemana, sekolah kita bersama kepala sekolah. Nah seperti itulah. Next, Pak Arsa. Selanjutnya disiplin positif yang kedua. Ketika mendengar perkataan disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu kira-kira? Mematuhi peraturan. Di benak kita pasti mematuhi peraturan. Bagaimana caranya siswa dapat mematuhi peraturan? Ya, kita dari sekolah ini. Selanjutnya, dalam budaya kita makna disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilaksanakan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi makna disiplin yang memang kita sudah tanamkan itu untuk mendapatkan kepatuhan terhadap seseorang. Kalau seseorang berarti terhadap guru atau aturan-aturan yang di sekolah, yang ada di sekolah. Selanjutnya kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang ketika kita diatur harus disiplin siswa, ketika kita menyampaikan kepada siswa pasti anak itu tidak nyaman. Betul nggak Bapak Ibu? Betul, tidak nyaman. Masa tidak mau diatur? Ya. Selanjutnya tugas kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kita garis bawahi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi siswa itu tugas kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri atas
Ekstrinsik, motivasi ekstrinsik. Jadi harus ada intrinsik dorongan dari diri sendiri untuk siswa. Seperti itu. Mengertinya di sini Bapak Ibu? Selanjutnya disiplin positif. Pengertiannya merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan. Hal tersebut kita bisa terapkan di sekolah. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini yang tadi sudah saya singgung bahwa ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi atau kita selaku guru terhadap anak ataupun kita sendiri juga harus terpenuhi kebutuhan dasar kita sendiri. Nah, kebutuhan dasar ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sadar tidak sadar kita memiliki kebutuhan dasar manusia, ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini yang merupakan kebutuhan primer yang harus selalu dipenuhi oleh setiap manusia, dari sandang, pangan, dan juga papan. Apa itu sandang? Sandang itu adalah pakaian, pangan itu adalah makanan, papan itu adalah tempat tinggal. Itu harus terpenuhi, selalu terpenuhi. Ketika kebutuhan bertahan hidup yang tidak terpenuhi, maka manusia akan sulit untuk bertahan hidup. Makanya ada siswa yang memang di sekolah pasti Bapak Ibu mengalami seperti ini. Siswa yang malang lah contohnya di sekolah. Malang di sekolah karena nggak bawa uang jajan. Minta ke temannya. Biasanya kita mendapatkan siswa yang seperti itu. Kenapa? Karena tadi juga kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, kebutuhan bertahan hidupnya. Jadi kita harus sadar bahwa harus peka terhadap anak, kebutuhan apa yang belum terpenuhi di dalam diri anak, dan di dalam diri kita pun sama. Mungkin ketika Bapak Ibu memiliki seperti saya memiliki penghasilan yang relatif kecil, pasti kita mengedepankan kebutuhan dasar dulu. Bagaimana caranya mendapatkan uang, bagaimana caranya bisa makan, bagaimana caranya bertahan hidup seperti ini. Anak pun tidak terlepas seperti itu, sama dengan itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Biasanya ada anak yang caper di sekolah, betul ya? Ada anak yang caper di sekolah. Ketika kita mengajar, anak itu cari perhatian dari kita. Kemungkinan besar hal tersebut, kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi dalam rasa ingin diterima atau kasih sayang. Jadi kita kurang kasih sayang di rumah. Jadi mereka mencari terus rasa kasih sayang di sekolah dengan cara apa? Cari perhatian terhadap guru terus. Seperti itu. Yang ketiga, penguasaan. Tanpa kita sadari, kita pun memiliki hal itu. Kenapa? Karena penguasaan itu adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Contoh siswa, Bapak, saya sudah bisa ini, saya bisa ini, tolong lihat dong sama Bapak. Nah itu juga bentuk kebutuhan. Kita harus peka, tanpa disadari kita pun memiliki hal tersebut. Kalau kita pernah ingin dipuji oleh orang lain dengan kemampuan kita, seperti itu. Itu juga bentuk kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, gitu, dari diri kita dan kita kepada siswa. Selanjutnya yang keempat, kebebasan. Kaitan dengan aturan tadi, yang memang aturan itu tidak berarti tidak bebas anak-anak itu. Mereka itu butuh kebebasan di sekolah. Mereka itu punya kebutuhan, keinginan untuk bebas di rumah. Ketika kita membuat satu peraturan, yang peraturan tersebut sifatnya bukan dasar dari diri sendiri atau dari orang lain atau dari guru, maka akan sulit. Karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi, kebutuhan kebebasannya. Jadi kebutuhan kebebasan harus terpenuhi. Kita pun kan pengennya bebas, itu tidak terkekang oleh orang lain, sama dengan siswa seperti itu. Yang terakhir, kesenangan. Kenapa tadi disinggung bahwa
kurang. Hanya satu metode atau dua metode, padahal anak tersebut memiliki kebutuhan yang banyak. Tiap karakteristik setiap anak itu dari 28 siswa itu memiliki kebutuhannya masing-masing, harus terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Yang tadi sudah dikatakan, pasti kita melakukan sesuatu atas dasar motivasi apa? Kita datang ke sini untuk apa? Apakah ada dasar dorongan dari sekolah, rasa ketakutan kita karena ini apa? Sebentar berangkat. Sebab itu apakah ingin ada kebebasan tinggal mengajar? Pasti memiliki motivasi masing-masing. Betul tidak Bapak Ibu? Ya yang ngajar dulu alhamdulillah, berarti motivasinya baik datang ke sini. Nah seperti itu. Selanjutnya nih, motivasi merupakan dorongan untuk berjalan diri sendiri, mendorong diri sendiri. Ya, yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar. Ya tadi dia yang sadar dan tidak sadar, secara tidak sadar kita datang ke sini memiliki motivasinya seperti apa? Itu. Anak pun datang ke sekolah, mereka punya motivasinya untuk apa? Kita harus tahu sampai ke situ. Untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, seperti itu. Yang pertama di sini motivasi ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Sadar tidak sadar juga, kita pasti ada kalanya kita melakukan sesuatu atas dasar ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan oleh teman, misalkan karena berangkat dipaksa terus berangkat tidak, karena ada paksaan dari teman, rasa malu, rasa gak enak, berangkat itu dari motivasi yang pertama. Di sini untuk murid-muridnya, murid melakukan disiplin. Murid melakukan disiplin karena ia takut hukuman. Ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Maka murid melakukan disiplin karena ia takut hukuman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi ada rasa ketakutan, takut hukuman motivasi siswa tersebut. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini mungkin ada beberapa pengalaman, memiliki pengalaman baik guru senior ataupun bapak ibu semua. Pengalamannya kita memberikan penghargaan terhadap siswa. Kita pernah di titik di mana kita memberikan ranking wali kelas terhadap siswa. Kenapa dihilangkan? Karena bertimbang balik dengan kurikulum yang dia pelajari kita saat ini. Kenapa? Murid melakukan disiplin ini karena ia ingin mendapatkan imbalan baik berupa ranking tadi ataupun uang, ya, ataupun yang lain. Itu masuk ke motivasi apa? Ekstrinsik juga sama. Ya, motivasi ekstrinsik. Yang selanjutnya, yang ketiga, menghindari, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah inilah yang jadi pusat acuan kita naik lebih tinggi ke atas untuk melihat karakteristik siswa. Murid melakukan disiplin karena ia sadar akan nilai kebajikan. Dan tadi nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang mereka harus tanamkan di diri mereka, harus sadar akan nilai kebajikan. Ini merupakan nilai atau merupakan motivasi intrinsik. Menurut Bapak Ibu yang baik itu yang nomor 1, nomor 2 atau nomor 3? Nomor 3. Baiknya ya seperti itu, atas diri sendiri. Ya, tanpa ada paksaan dari orang lain. Ketika kita mengajar, anak tidak nyaman karena terpaksa oleh kita. Yang kebutuhan dasarnya tadi kita lihat tuh. Apa kebutuhan dari 5 kebutuhan dasar itu yang belum terpenuhi oleh kita. Selanjutnya
konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Kita melakukan disiplin jadi kunaon, budak teh sesuai diatur. Susah untuk mengikuti arahan yang kita berikan. Yaitu kita lihat dulu perilaku atau konsep disiplin yang kita berikan, apakah konsep disiplin yang gagal atau yang sukses. Yang gagal, yang pertama ada hukuman atau penghargaan. Kita bahas hukuman dulu, konsep identitas yang gagal. Hukuman sifatnya menyakitkan, betul tidak Bapak Ibu? Ketika kita mendapatkan satu aturan yang sifatnya ada hukuman di akhir, maka rasa ketakutan itu timbul. Makanya dikatakan bahwa konsep disiplin ini konsep disiplin yang gagal. Yang selanjutnya tidak nyaman. Hukuman itu membuat tidak nyaman kita. Betul ya? Kita rasakan ya Bu, Pak. Yang selanjutnya murid merasa takut mengekspresikan dirinya. Takut karena apa? Takut ada salah. Merasa takut karena takut ada hukuman. Ya, makanya dikatakan konsep disiplin yang gagal. Memaksa. Sifatnya hukuman itu memaksa. Yang selanjutnya murid menyembunyikan kesalahannya. Nah di sini pasti ketika kita terjun lebih dalam lagi ke bawah, ketika kita menerapkan budaya disiplin, maka murid pasti akan menyembunyikan kesalahannya. Tidak mau. Kadang murid itu dia pak, padahal dia yang berbuat. Itu bentuk juga salah satu menyembunyikan kesalahan yang dia lakukan. Tugas kita saat ini apa? Menyadarkan dia tentang kesalahan tersebut tanpa adanya tekanan. Dia sadar sendiri motivasi intrinsik tadi. Yang selanjutnya murid menjadi rendah diri ketika kita menerapkan hukuman. Murid akan rendah diri, takut, malu. Datang lagi misalkan ke kelas, ketika kita panggil ke kantor, anak tersebut balik lagi dari kantor ke ruang lingkup di kelas, maka dia akan malu, percaya dirinya akan berubah ketika kita menerapkan hukuman, karena dia tidak pede merasa ditekan oleh itu. Yang kedua, konsep disiplin dengan identitas yang gagal adalah untuk penghargaan. Sadar tidak sadar, kita menerapkan konsep disiplin dengan penghargaan atau ranking tadi yang ada di sekolah atau kampus, itu merupakan identitas konsep disiplin yang gagal terhadap siswa. Kenapa? Karena satu, tidak efektif terhadap siswa, kurang efektif. Yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Ketika kita memberikan satu penghargaan terhadap siswa yang memang siswa itu berprestasi misalkan, atau misalkan yang bisa menjawab pertanyaan ini bahwa memberi penghargaan satu komponen itu berupa penghargaan, yang lain yang tidak dapat pasti iri. Ya, kemudian si eta dengan karuan itu, padahal dia sadar dengan kemampuan dia sendiri, dia tidak mampu. Itu adalah bikin anak tersebut turun. Wah, sifat dirinya muncul juga ke atas naik. Selanjutnya, mematikan kreativitas. Kenapa? Penghargaan mematikan kreativitas karena biasanya ketika kita sudah diberikan penghargaan, kita puas diri. Betul tidak Bapak Ibu? Puas diri, merasa, anak harus bisa, perlu nambah di ilmu. Anak pun ketika diberi penghargaan seperti itu. Jika kita lebih anak diberi penghargaan oleh kita, maka berpuas diri. Yang selanjutnya menghukum dengan sistem ranking yang tadi dikatakan. Kenapa kita hapuskan ranking di sekolah? Karena apa? Banyak kasus yang seperti itu. Jadi orang tuanya lah yang bawel karena tidak dapat ranking anaknya. Itu sifat iri dari anak dan juga orang tua muncul. Kenapa dihapuskan? Selanjutnya next. Nah, inilah yang harus kita terapkan di sekolah kita, yaitu konsep disiplin dengan identitas yang sukses, yang baik untuk saat ini. Yang pertama, tentunya konsekuensi.
Dan yang kedua, restitusi. Apa itu konsekuensi? Coba ada yang bisa apa? Menjabarkan konsekuensi itu apa Bapak Ibu? Konsekuensi biasanya ketika kita mendapatkan satu aturan atau pemahaman dari guru, misalkan pertanggungjawaban lah. Kata Ibu pertanggungjawaban, ya betul. Jadi kita dikaitkan dengan seorang guru mengaitkan pertanggungjawaban bagaimana caranya kamu menebus kesalahan kamu. Itu bentuk konsekuensi. Itu dikatakan sukses, tapi jangkanya jangka pendek. Jangka pendek, penguatan jangka pendek hanya sebatas beberapa waktu saja. Kenapa dikatakan beberapa waktu saja? Mereka ketika kita menerapkan apa tadi, Bu, hukuman, ketika kita menerapkan satu hukuman atau misalkan konsekuensi tadi diterapkan ke anak, maka ketika kita sudah minggir dari areanya dia, melangkah 10 meter atau 20 meter, bisa saja mereka melakukan hal yang sama. Tidak ada efek jerah karena dorongannya masih ada dari guru. Selanjutnya perlu monitoring berkelanjutan. Baru kita melihat terus-menerus anak tersebut apakah ada perubahan atau tidak dengan konsep konsekuensi disiplin yang kita tanam. Yang selanjutnya stimulus dan respon. Perlunya ada stimulus dan respon pada konsep konsekuensi disiplin. Stimulusnya seperti apa? Kita memberikan konsekuensi kamu ketika kamu melakukan kesalahan seperti ini loh. Kita kasih solusi. Respon anak akan seperti apa? Mungkin mengikuti arahan yang kita berikan. Tanpa dia sadar, dia pun pasti memiliki solusi terbaik menurut dia. Seperti itu. Selanjutnya kehilangan untuk merenungi kesalahan. Nah, konsekuensi ini kehilangan untuk merenungi kesalahan. Jadi anak tersebut kadang anak tadi dikatakan bahwa anak tersebut memiliki penyelesaian yang lebih baik menurut mereka. Kurang teh kayak minta maaf pula padahal kalau udah kita teh kalau udah kurang teh karena diminta misalkan melakukan atau kesalahan tersebut itu oleh dia. Nah seperti itu dengan arahan dari guru. Yang selanjutnya restitusi. Ini adalah kajian yang memang baik menurut PP saya. Kita harus di sekolah menerapkan restitusi yang memang harus bisa guru harus dapat mengontrol siswa dengan baik. Dengan cara restitusi ini konsep disiplin. Kita lihat yang pertama murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Murid yang bertanggung jawab atas perilaku yang dia lakukan. Murid yang bertanggung jawab bukan atas dasar kita. Kamu konsekuensinya seperti ini. Kita berbuat salah, kamu harus seperti ini. Gitu. Ya. Yang selanjutnya fokus pada pemecahan masalah. Jadi di restitusi ini fokusnya pada pemecahan masalah, bukan masalah yang mereka lakukan. Biasanya kita melakukan atau memecahkan masalah di sekolah itu dengan cara apa? Dengan cara fokus pada masalah. Kamari mana gunawan, masalah naon kan gitu. Kita fokusnya pada apa? Pada pemecahan masalah solusinya. Anak harusnya seperti apa? Tapi dengan cara tidak ditekan oleh kita seperti ini. Selanjutnya murid menghormati dirinya dan orang lain. Ketika kita menerapkan ini, maka murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Kenapa? Tidak boleh merasa didorong oleh kita untuk disiplin tadi. Ya. Selanjutnya teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol tadi. Motivasi apa? Intrinsik. Jadi yang memegang kontrol itu bukan orang lain. Kita pun gak mau dikontrol atau diatur oleh orang lain. Sama halnya dengan siswa. Seperti itu. Yang terakhir, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya.
Nah, ketika restitusi ini konsep disiplin diterapkan di sekolah, maka murid akan bersemangat memperbaiki kesalahannya. Karena apa? Dasarnya keluar dari diri sendiri, bukan orang lain. Seperti itu. Jadi kita memilih yang mana Bapak Ibu? Konsep disiplin yang suksesnya konsekuensi atau restitusi kira-kira? Restitusi ya. Sepakat ya Bapak Ibu? Ya. Selanjutnya next. Ini konsep disiplin pendekatan restitusi memiliki pengertian dan juga ciri-cirinya. Sebuah cara menanamkan budaya positif terhadap siswa atau murid. Penanaman kita budaya positif yang diterapkan di sekolah untuk siswa ya terhadap murid-murid dengan budaya yang positif tadi, dorongan dari diri sendiri. Pengertian restitusi menurut dosen tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak ketika kita menerapkan konsep disiplin restitusi ini, maka anak akan merasa lebih baik atau lebih percaya diri ketika kembali ke kelasnya, ketika dia sudah menemukan solusinya sendiri. Nah seperti itu. Yang selanjutnya ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Contohnya seperti apa? Tidak apa-apa nak, kamu berbuat salah. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Tapi di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita cari solusinya bersama-sama. Kan itu anak akan lebih terbawa suasananya lebih enak. Oh, si Bapak baik gini. Seperti itu. Selanjutnya memperbaiki hubungan mereka akan lebih baik dengan ketika dia masalah dengan temannya akan lebih baik ketika kita memberikan solusi dasarnya dari diri dia sendiri. Yang selanjutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri, oh kesalahan kamu itu apa, tapi dasarnya dari dia sendiri. Oh kesalahan saya itu ini, saya pun harus menebusnya dengan cara ini. Nanti akan dengan sendirinya dia mengungkapkan kepada kita sebagai guru. Seperti itu. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah Bapak Ibu, tadi kita lihat bahwa kebutuhan dasar itu ada berapa? Ada berapa? Ada 5 kebutuhan dasar itu. Kita harus tahu ketika kita akan menggunakan konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, maka 5 kebutuhan tadi harus terpenuhi. Kita mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tindakan dia seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Ataukah kebutuhan dasar bertahan hidupnya kah? Ataukah kebutuhan dasar kesenangannya kah? Nah seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya kita fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita fokus pada karakter siswa. Fokus kita lihat karakter ini, anak ini selalu membuat onar, membuat masalah di sekolah. Karakternya seperti ini. Kita dalami dasar motivasinya apa, kenapa dia seperti ini. Kita harus terjun lebih dalam. Selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi menguatkan diri anak, bagaimana anak itu mendapatkan solusinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Mengerti yang di sini Bapak Ibu? Mengerti ya? Ya itu adalah pengertian dan ciri-ciri restitusi. Next Pak Rasa. Nah ini perbedaan. Kita lihat ada satu kasus di sini. Kasusnya apa? Siswa menyontek di dalam kelas ketika
penilaian atau ulangan biasanya yang kita lakukan. Ada siswa yang menyontek. Saya yang Ibu melihat anak kita yang memang dengan berbagai karakter yang harus kita penuhi kebutuhan dasarnya, harus ketahui karakternya seperti apa. Melalui hukuman, ini kasus ini dengan hukuman, guru menuntut siswa tersebut dengan menyobek kertas penilaian dengan digantikan soal yang baru. Hukumannya, guru menyobek kertas penilaiannya dan digantikan dengan soal yang baru. Disobek buku kata, ya, berbentuk hukuman tadi. Otomatis siswa itu akan merasa tertekan, malu, apalagi di depan siswanya. Yang selanjutnya, guru marah dan murid menjadi takut. Selanjutnya, kasus ini kita lemparkan dengan disiplin dengan model konsekuensi. Bagaimana caranya? Atau bagaimana guru melakukan hal tersebut? Guru memberikan konsekuensi untuk tidak memberikan waktu tambahan ketika soal belum selesai oleh siswa. Jadi guru tersebut tidak memberikan waktu tambahan sudah ketika disobek, waktunya dari yang disobek mengerjakan dari awal lagi sampai selesai, kita ada tambahan waktu lagi. Itu adalah konsekuensi yang harus mereka dapatkan. Ya, selanjutnya guru tegas dan siswa harus menghormati peraturan yang ditetapkan di kelas. Seperti itu. Selanjutnya, kasus ini kita terapkan menggunakan restitusi. Bagaimana? Satu, guru menanyakan keyakinan kelas. Kenapa seorang guru atau kita sebagai guru PJOK, bukan hanya guru kelas saja ya, tapi guru PJOK pun memang harus memiliki keyakinan kelas tersendiri untuk mata pelajaran PJOK. Apa keyakinan kelas? Bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas tersebut? Guru menanyakan keyakinan kelas diri atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang kamu langgar sehingga kamu berbuat seperti itu? Mereka akan sadar dengan kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama di kelas. Sadar diri. Pemecahan masalahnya pun akan timbul dari diri sendiri seperti itu. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya. Guru mengajukan pertanyaan tematik, bukan guru yang terus ngobrol mencari solusi, bukan. Tapi kita mengajukan pertanyaan tematik. Apa yang kamu lakukan tadi? Seperti ini. Nanti wajah masalahnya dia dari seperti itu. Jadi merasa tidak tertekan. Next, selanjutnya merasa. Yang kelima, berarti ada 3 poin lagi. Sebentar lagi Bapak Ibu, ya. Mohon bersama. Yang kelima, posisi kontrol, restitusi. Nah, posisi kontrol kita itu ada di tahap mana? Apakah kita berada di situasi guru sebagai penghukum siswa, ya, ataukah sebagai manajer, ataukah sebagai yang lain? Next, Bapak. Nah, ada 5 posisi kontrol yang harus dipahami ketika kita menjadi seorang pendidik. 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Apakah kita di sekolah sebagai penghukum? Awalnya kita, saya tanya deh kepada Bapak dan Ibu guru di sini. Boleh saja. Apakah kita pernah menghukum siswa? Pernah. Ya. Dasarnya dari mana? Untuk mendisiplinkan siswa tersebut. Yang kedua, pembuat dasar bersalah. Jadi anaknya baru lu bilang salah, dan jangan bermain Indonesia nggak salah. Karena bisa poli, takut poli bisa center ulur, tapi semua perlu nih. Nah, itu juga salah satu pembuat rasa bersalah, gak dihargai, takutnya gitu.
Nah itu adalah satu perbuatan yang memang posisi kontrol berbuat rasa bersalah. Seperti itu contoh. Yang ketiga, sebagai teman. Apakah kita posisi kontrol sebagai teman? Merangkul anak tersebut, mengajak ngobrol, kita solusinya seperti apa? Ayo kita cari solusi bareng-bareng. Mungkin anak-anak akan lebih nyaman seperti itu. Nah, yang keempat, pemantau. Apakah kita hanya jadi pemantau saja? Memantau tingkah laku siswa, ketika siswa tersebut kita pantau juga. Seperti itu. Kira-kira ada solusi kalau Bapak Ibu? Kemungkinan solusinya dari 100% hanya 40% ketika jadi pemantau saja kita. Nah, yang kelima, ada yang terakhir adalah sebagai manajer. Ya, yang kelima adalah sebagai manajer. Kita cari tahu dari 5 posisi kontrol ini apa sih, dengan yang pertama dengan penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Next person. Nah, di sini ada kasus kembali. Kasusnya seperti apa? Siswa tidak memakai atribut lengkap ketika ketika upacara bendera. Maaf, saya salah ketik. Ketika upacara bendera, ada salah satu siswa berenang tak lagi. Nah, selanjutnya, nah, ketika penerapan posisi kontrol yang diterapkan terhadap siswa yang lima tadi, yang pertama penghukum, kita lihat dari nomor pertama ini. Maka guru akan memberikan pertanyaan atau tindakan terhadap siswa satu sebagai penghukum. Patuhi aturan di sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu adalah sebagai penghukum. Kita ada di posisi mana? Ya. Yang kedua, berbuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu? Jujur, kecewa sama kamu, bukan jujur ya, jujur. Maaf saya tidak. Karena saya membuat slide bermain malam. Ya. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu, jujur, Bapak kecewa sama kamu? Itu adalah satu tindakan yang mereka yang diberikan oleh guru dari 5 posisi kontrol, yaitu berbuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Kalau kita berperan sebagai teman untuk menyelesaikan masalah tentang kasus yang di atas tadi, ayolah yang terpilih buat Bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu buat salah. Nah itu bentuk posisi kontrol yang diperankan oleh kita sebagai teman. Gak apa-apa, ayo kali ini tidak apa-apa kamu buat salah, seperti itu. Ya, kemungkinan solusinya susah didapatkan kalau menurut saya pandangan pribadi. Yang keempat, pemantau. Harus sebagai pemantau, kamu melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Tadi kaitan dengan konsekuensi. Kamu melanggar apa konsekuensinya. Nah seperti itu ketika kita berperan sebagai posisi kontrol pemantau. Nah, yang jadi mahkota kita saat ini, kita di sekolah harus jadi sebagai manajer. Kenapa dikatakan sebagai manajer? Karena tadi ketika kita akan sebagai manajer, seorang guru akan berkata, apa kamu tahu kesalahan dengan nada yang baik? Apa kamu tahu kesalahanmu? Dia akan mengungkapkan kesalahan, apalagi kita dengan nada yang baik. Satu, kamu akan memperbaiki, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Jadi dia yang mencari solusi, kita mematik pertanyaannya. Kira-kira apa solusi yang akan dia lakukan? Jadi bukan dasar dari kita solusinya, dia yang mencari. Jadi kita harus dari 5 posisi kontrol tadi, kita harus jadi posisi kontrol yang nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 5 ya. Sepakat ya? Oke. Selanjutnya Wah Rosa. Nih,
di keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini saya yakin Pak Dewi sudah pernah melaksanakan ya keyakinan kelas, sudah membuat juga otomatis yang memang ketika kita membuat keyakinan kelas secara gampang ketika kita berperan sebagai manajer dan juga berperan sebagai apa tadi namanya, kita akan lebih mudah ya, karena dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dia rancang dengan siswa-siswa yang lain dan juga pihak guru. Ya, selanjutnya next. Mengapa keyakinan tidak peraturan? Kenapa sih peraturan? Kenapa sih keyakinan? Kita contoh kasus nih ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kira-kira kenapa itu? Misi celaka. Terus apa lagi? Siap polisi. Ya, kalau yang punya prinsip dasar dari diri sendirinya karena motivasi prinsip takut celaka, otomatis dia akan memenuhi peraturan atau keyakinan karena dia sudah yakin bahwa memakai helm tersebut aman. Ketika celaka pun benar tuh helm ingat ya, itu 5 berarti punya keyakinan. Ketika kita mendapatkan satu aturan, maka rasa ketakutan akan timbul. Polisi itu ya, guru pakai helm, padahal di awal tidak pakai helm. Nah itulah perbedaan keyakinan dan peraturan. Keyakinan sudah tertanam di dalam diri sendiri. Kalau peraturan dasarnya dari orang lain, rasa ketakutan seperti itu. Termasuk siswa harus dasarnya dari diri sendiri, bukan orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, next Rosa. Nah, cara membuat keyakinan kelas. Nah, kita sebetulnya harus nambah waktu untuk membuat keyakinan kelas. Ini secara ringkas, kalau dibahas terus bisa sampai 2 jam. Ya, ada tabel T dan tabel Y yang memang yang tampak, yang tidak tampak. Kita harus melihat sisi positif siswa, sisi negatif siswa, tapi ini secara ringkas saja. Ya, secara ringkas saja. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Kita diskusi tentang peraturan kelas kita bersama siswa. Awalnya dari peraturan dulu, nanti kita ubah ke keyakinan. Dan tadi juga pakai helm oke, karena ke ujung-ujung kurang yakin bahwa pakai helm itu selamat, itu kan? Pasti betul-betul peraturan dilaksanakan. Dan hal tersebut tidak semena-mena kita patuh menggunakan helm. Ya, aturan tersebut harus ditanam jauh-jauh hari. Jadi tidak instan kita menanamkan keyakinan kelas, oh besok anak bisa disiplin, tidak seperti itu. Butuh beberapa tahun atau proses. Tapi kalau tidak mau dimulai dari saat ini, maka akan sulit. Yang kedua, sudah berdiskusi tentang peraturan, anak-anak ini nulis kesepakatan kelas atau peraturan kelas yang diinginkan seperti apa, kan nulis. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak ngobrol di kelas. Ketika guru menjelaskan tidak berisik, maka akan serendam itulah anak-anak kita menuliskan peraturan yang dia tuliskan dituangkan ke kertas. Bagaimana tugas kita? Merumuskan peraturan menjadi keyakinan, dirumuskan oleh kita di depan anak-anak. Contoh misalkan datang tepat waktu, ya berarti sikapnya apa? Berarti ya kita masukkan juga. Nanti saya buat contoh, saya sudah membuat juga keyakinan kelas. Dan selanjutnya yang ketiga, menempelkan keyakinan kelas. Sudah dibuat bersama-sama dengan anak, kita tempelkan kesepakatan kelas PGOK kita, tempelkan di kelas. Jadi satu kelas kita buat keyakinan dulu sebelum jam pelajaran semester awal dimulai. Ya, itu pun saya katakan tadi tidak instan menerapkan hal itu, butuh beberapa bulan, beberapa tahun mungkin. Kaitan dengan yang penggunaan helm tadi aturan sama juga. Karena kita pernah juga penggunaan helm kali dia bersirat, berberat, dan gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang udah tertanam, apalagi di daerah pedesaan di kampung saya tidak ada, susah.
seperti itu. Selanjutnya ini adalah keyakinan kelas 6 yang sudah saya buat. Yang pertama sikapnya keyakinan kelasnya disiplin, religius, peduli lingkungan, toleransi. Nah ini adalah bentuk kata-kata yang saya sudah perbaiki dari kata-kata anak yang random tadi. Yang pertama disiplin harus kita buat di kelas. Ini kita harus butuh waktu lagi yang memang menambah waktu nanti untuk pembuatan kesepakatan kelas kita. Bagaimana caranya kita terjun di dalam mengetahui karakter yang dimiliki oleh siswa. Next, bangsa. Selanjutnya segitiga restitusi. Untuk apa kita mengetahui hal ini? Ini adalah bentuk pemecahan atau solusi untuk memecahkan masalah yang ada pada diri siswa. Ketika kita di sekolah mendapatkan masalah, maka kita bisa dengan metode penerapan metode segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Sebelum kita tahapan, kita lihat dulu pengertian. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya. Nah, seperti itu. Jadi proses dialog yang kita lakukan terhadap siswa, dari guru terhadap siswa ataupun orang tua, dan kita sadar ini bahwa sikap disiplin yang kita tanamkan di sekolah, ketika tidak ada kolaborasi baik dengan orang tua, lingkungan sekitar itu pengaruhnya lebih besar untuk dia. Di sekolah itu kalau dari 100%, kalau menurut saya 40%, 30 sampai 40%. Ya, terbatas karena waktunya pun terbatas. Tapi dengan pendidikan karakter kedisiplinan yang diterapkan oleh orang tua di rumah, kita berkolaborasi dengan baik penerapan segitiga restitusi ini, sehingga murid akan mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Proses dialog terdiri dari 3 langkah. Bapak Ibu, ketika kita akan menerapkan proses dialog atau penerapan segitiga restitusi ini, ada berapa langkah katanya? Ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana caranya kita menstabilkan identitas? Yang kedua, validitas tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang sudah dibuatkan. Jadi pemecahan masalahnya berbentuk segitiga karena ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Contohnya apa? Contohnya seperti ini misalkan. Tidak apa-apa. Yang tadi dikatakan tidak apa-apa kamu berbuat salah. Ya, setiap orang pasti memiliki atau pernah melakukan kesalahan. Bapak tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi kita fokus pada solusi apa yang terbaik untuk kamu dengan masalah kamu saat ini. Nah, itu akan lebih menstabilkan identitas siswa dengan dibanding dengan cara kita marah-marah, ya, tanpa dengan adanya metode yang kita miliki menyelesaikan masalah. Maka masalah tersebut menurut saya bisa saja terpecahkan, tapi mungkin bisa jadi pemecahan masalahnya random, ya, bisa terulang kembali seperti itu. Yang kedua, validitas tindakan yang salah. Ya, tindakan yang salah bagaimana cara dialognya? Nanti saya akan putarkan satu bentuk video segitiga restitusi. Nah, ada poin-poin penting terkait dengan poin segitiga restitusi.
Nah, ketika sudah keyakinan sudah dibuat di sekolah atau di kelas tadi, maka akan timbul mereka yakin dengan keyakinan kelas. Ketika dia melanggar, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar saat ini? Maka dia akan mengungkapkan keyakinan kelas. Kira-kira solusinya apa? Solusi terbaiknya apa? Maka dia akan mengungkapkan solusi itu. Lebih enak, kita tidak butuh effort yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah. Kita hanya menanyakan saja dan siswa yang memberikan feedback solusi untuk diri sendiri. Seperti ini. Next bangsa. Nah, ada video bisa dilihat, silakan. Ini adalah satu bentuk video restitusi yang bisa kita terapkan di sekolah. Videonya dari tahapan awal, tahapan segitiga revisi untuk stabilkan identitas, validitas kata-kata yang salah, dan menanyakan keyakinan. Silakan dibuka bersama.
Siap, mulai. Oke. Itu kasus yang pertama. Yang ada kasus yang kedua. Ini akan tetap sekolah tidak tepat waktu. Selamat pagi, Hapsi. Hapsi sudah istirahat? Sudah, ya. Hapsi tahu tidak kenapa kamu panggil ke sini? Tidak tahu. Ya. Hapsi tadi berangkat ke sekolahnya jam berapa? Jam 7:15. Sekolah kita maksudnya jam berapa? Jam 7. Artinya Hapsi ini datang ke sekolahnya tepat waktu atau terlambat? Terlambat. Ya, terlambat ini perbuatan yang baik atau tidak baik sih? Tidak baik ya, perbuatan yang salah kalau yang ya. Baik, setiap manusia sih pasti memang berbuat kesalahan. Termasuk Pak Indra, karena terkadang terlambat saat menghadiri sebuah acara. Tapi di sini Pak Indra bukan mau mencari siapa yang salah. Tapi Pak Indra mau membantu Hapsi mencari solusi terhadap masalah keterlambatan Hapsi datang ke sekolah. Hapsi pasti punya alasan kenapa terlambat datang ke sekolah. Coba ceritakan lainnya. Tidak berlalu. Seberapa lama? Itu belajar atau ngapain? Jadi jangan mengganggu. Akhirnya terlambat, bangunnya kesiangan. Baik, Hapsi masih ingat dengan kesimpulan masalah yang sudah kita lakukan. Disiplin ya. Hapsi yakin kalau disiplin ya. Hapsi yakin ini mulai dulu. Ya, Oke, Pak. baik. Serah dulu nih kemarin. Apa yang harus Hapsi lakukan supaya Hapsi itu datang sekolahnya tidak terlambat di sekolah pelaku dan disiplin? Jadi lebih awal. Ya, terus soal ini masalah. Oke, jadi lebih awalnya jam berapa? Jam 8. Kalau sebelumnya jam 9, sekarang jam 8. Oke, kemudian apa tadi? Masalah. Baik, masalahnya sebelum subuh supaya Hapsi juga bisa melaksanakan sholat subuh. Oke, Hapsi sudah tahu apa yang harus dilakukan? Kapan mulainya? Mulai hari ini. Baik, berarti yang hari ini Hapsi akan melakukan perubahan itu untuk menjadi lebih baik, menjadi anak yang disiplin dan taat terhadap waktu. Hapsi bisa. Oke, pasti pasti bisa menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Hapsi. Kita kembali ke Saya benar senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya belajar mencari solusi dari masalah saya sendiri. Memahami masalah dan mencari solusi. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, sudah melihat video segitiga restitusi tersebut. Apakah sudah terbuka pemahamannya sekarang, Bapak Ibu? Ketika kita mendapatkan satu masalah yang terdapat di dalam diri siswa, kita tidak perlu harus marah-marah. Kita hanya menerapkan segitiga restitusi tadi.
Ya, kesimpulan dari video barusan yaitu penanganan kasus yang dilakukan dulu dengan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer. Karena posisi kita dulu adalah sebagai manajer. Jangan jadi sebagai pengukur. Jadi teman pun saat ini coba ditipis. Jadi pindah posisi kita sebagai manajer, sehingga kita dapat menerapkan kasus-kasus yang seperti tadi contoh. Selanjutnya, dengan mengajukan pertanyaan bermakna atau pertanyaan semantik terhadap siswa, maka siswa tersebut akan mampu mengeluarkan keinginannya untuk memecahkan masalah sendiri. Ya. Yang membuat lebih mandiri, siswa lebih mandiri. Jadi pemecahan masalahnya karena dorongannya bukan dari kita, maka siswa tersebut akan lebih mandiri. Oh, pemecahan masalah yang harus saya laksanakan ini. Kapan dimulai? Kan seperti tadi. Kapan dimulai? Oh, pagi ini. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, percaya dirinya akan bertambah dan bertanggung jawab terhadap perilaku atau perlakuan yang dia lakukan. Jadi pertanggungjawaban ketika kita melakukan sesuatu, maka ada pertanggungjawaban yang harus kita lakukan. Seperti itu begitu dengan siswa. Ketika siswa melakukan sesuatu masalah, maka yang bertanggung jawab adalah siswa tersebut. Contoh misalkan ada siswa yang memecahkan kaca karena main bola. Ya, solusinya bukan dari kita, tapi dapatlah segitiga restitusi tadi, maka siswa akan memecahkan masalahnya sendiri. Siapa tahu anak tersebut memecahkannya, misalkan karena main bola kebanyakan, berunding mereka berempat atau berlima, karena 5 orang yang main bolanya, menyelesaikan masalahnya dengan apa? Mencari kaca yang baru dengan misalkan murah dana, mereka memecahkan masalah sendiri. Siapa tahu seperti itu. Dan penerapan segitiga restitusi ini tidak bisa instan sekali lagi. Ya, next bersama. Tinggal kita di kesimpulan, Bapak Ibu. Kesimpulan kita pada kegiatan pada hari ini berbagi ilmu tadi ya. Sekalian berbagi ilmu, pendapat kita nanti ada sesi tanya jawab. Kesimpulannya, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi control manager, maka aspek yang dikembangkan pada diri murid adalah motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Jadi motivasinya intrinsik tadi muncul, sehingga pemahaman nilai kebajikan itu keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi, pemahamannya makin melekat di diri dia, dapat tumbuh dan berkembang sehingga nantinya menjadi kebiasaan yang positif seperti pakai helm tadi. Jadi tidak instan. Dari ketika kita terapkan ini, ya maka sifat dan sikap mereka akan mulai terkikis sesuai dengan apa yang diyakini oleh dia. Nilai-nilai kebajikan tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya. Coba kebiasaan positif pada dirinya dan membentuk karakter baik sehingga menjadi budaya yang positif. Seperti itu tujuan utama dari materi yang disampaikan. Bisa mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau anggapan tentang materi yang saya sampaikan. Silakan. Ayo Asep, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gun. Secara pribadi saya jadi open-minded ya. Jadi pikiran saya saat ini menjadi terbuka terhadap materi apa yang disampaikan oleh Pak Gun, yaitu tentang budaya positif. Yang pertama, mengutip dari yang disampaikan oleh Pak Pengawas bahwa
guru itu harus bisa berinovasi dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, KKG ini adalah merupakan bengkel dalam artian bisa memperbaiki mungkin kinerja kita ketika sedang melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, saya sangat tertarik dengan yang namanya mempelajari tentang motivasi. Alhamdulillah, qadarullah memang waktu kuliah S1 saya dulu skripsi itu tentang motivasi intrinsik, di mana motivasi kalau tidak salah yang datang dari diri sendiri. Kemudian selanjutnya tentang perubahan paradigma belajar, di mana selama kemarin hampir 2 tahun yang kita terkendala COVID, jadi kita ngajar di terkendali seperti itu. Yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar di sini kaitannya dengan posisi kita, posisi kontrol di sini begini Pak Bud. Jujur, selama ini menjadi guru PJOK itu lebih terkesan hanya mempelajari dan mengajarkan tentang gerak dan olahraga, ya, dimana tuntutannya adalah hanya obrolan saja yang menjadi prestasi. Bahkan tuntutan buat diri pribadi saya sebenarnya buat anak SD itu menurut keilmuan itu tidak ada tekanan untuk prestasi, gitu kan? Tapi alhamdulillah hari ini saya terbuka pemikiran saya bahwa pendidikan atau guru olahraga itu tidak hanya bertugas untuk melaksanakan pembelajaran ataupun mengajarkan tentang gerak dan olahraga saja. Tapi di sini kita juga harus merasa bahwa kita ini harus menjadi agen sosial objek, itu artinya agen perubahan sosial. Di antaranya adalah perubahan paradigma belajar. Jadi kalau di sekolah tadi yang di Pak Budi sampaikan, kita itu harus menjadi bagian dari menyampaikan visi sekolah, gitu ya, sehingga kita itu memiliki nilai manfaat menjadi seorang guru. Jadi artinya guru olahraga dalam hal ini guru PJOK itu tidak hanya bertanggung jawab pada ruang lingkup gerak dan olahraga saja, tapi juga berkewajiban untuk merubah paradigma belajar yang mana saat ini teman-teman tahu semua bahwa kurikulum yang ada saat ini itu berubah dari kurikulum 2013 ke kurikulum 2020 ya. Nah, di antaranya ini merupakan prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang guru. Di antaranya adalah memiliki budaya positif. Saat ini saya mengajak kepada teman-teman guru PJOK sekalian, bagaimana caranya kita menanamkan di diri kita masing-masing, yaitu yang pertama adalah niat untuk menjadi seorang agen perubahan sosial, yang dimana rata-rata kita itu hanya ditekankan sebagai, kalau guru olahraga itu sebagai penghukum, mungkin ya rata-rata penghukum kalau di posisi kontrol restitusi itu, kemudian perubahan rasa bersalah hanya seperti itu saja. Jadi saya berharap setelah KKG ini ada sebuah, kalau di kelas itu ada kesepakatan kelas, kalau di sini kita ada kesepakatan KKG PJOK, bagaimana peran kita berubah paradigma pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Walaupun kita mungkin sekolahnya memiliki kultur yang berbeda, tapi kenapa tidak kita menyamakan persepsi, menyamakan niat dan motivasi yang datang dari sendiri, kita kesepakatannya mau apa? Mohon maaf bertanya, teman-teman, perlu kita sadari bahwa seorang guru itu bukan seorang karyawan, artinya bukan seorang pekerja, tapi kita adalah seorang abdi terhadap perubahan sosial yang ada pada diri kita. Jadi saya minta Pak Gubernur dengan sekali lagi saya tekankan karena KKG ini merupakan bengkel yang alhamdulillah tadi memang pikiran saya menjadi terbuka dengan mempelajari tentang budaya positif ini, dan saya juga ingin mengajak teman-teman bagaimana kita membuat kesepakatan KKG ini
bahwa guru olahraga itu tidak hanya berperan sebagai guru yang mengajarkan tentang gerak, tentang olahraga, prestasi ODSN, dan juga menempatkan diri di posisi kontrol restitusi. Tadi gitu ya, itu guru olahraga ada WHO gitu kan, itu pokok-pokok itu bagian guru olahraga, bagian ngompol, bagian guru olahraga, mencuri tugasnya bagian guru olahraga. Saat ini saya berharap juga ada kesepakatan KKG ini yang mana menjadikan diri kita termotivasi secara intrinsik untuk berubah paradigma pembelajaran maupun berubah karakter dan niat yang ada di diri sendiri bahwa menjadi guru itu ternyata betul harus mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asep atas tanggapannya. Mungkin ada beberapa solusi atau masukan terkait dengan KKG olahraga kita mau dibawa ke arah mana. Mungkin seperti itu. Karena dengan saat ini yang memang dari kita berapa sekolah, 41 sekolah ya, 42 sekolah, mungkin yang hadir itu hanya beberapa sekolah. Kemungkinan ada halangan atau seperti apa. Nah, di sini kita saya sangat setuju dengan Pak Asep bahwa pembelajaran PJOK itu tidak melulu harus kaitannya dengan gerak saja. Asal siswa gerak sudah cukup saja. Seperti itu ya Pak Asep ya. Tidak seperti itu. Jadi kita ikut andil juga berperan memperbaiki karakter siswa. Ya, dengan cara apa? Dengan cara budaya positif tadi. Seperti itu. Saya terkesan dengan masukan dari Pak Asep bahwasanya di sini kita harus menerapkan atau masukan namanya keyakinan awas KKG PJOK sejak di awal. Ya, sebelum kita menerapkan di kelas kita sendiri. Ya, meskipun materinya sebetulnya belum secara matang saya pahami Pak Asep, karena di situ ada tabel T dan juga tabel Y. Ketika kita akan membuat satu kesepakatan kelas di kelas, maka kita harus mengetahui dulu karakter yang dimiliki siswa. Bagaimana caranya? Pertama, sebelum masuk pembelajaran dimulai di semester 1, kita diagnostik dulu atau diagnosa dulu kemampuan siswa. Saya memiliki, nanti akan di-share di KKG PJOK bentuk diagnosa anak, kemampuan anak. Dia sukanya pelajaran yang seperti apa, dia karakternya seperti apa, lingkungan di rumahnya seperti apa. Kita harus tahu sampai ke situ. Nanti ada dia meskipun sekarang belajar sudah dilaksanakan, tidak terlambat menurut saya terlambat. Ya, seperti itu. Untuk keyakinan kelas PJOK yang mau baik sekali diterapkan di kelas katakanlah kelas KKG PJOK yang memang satu tadi ambil contoh motivasi kita ya datang ke kegiatan KKG hari ini, meskipun sifatnya diskusi saja, menyelesaikan aksi nyata 1.4 yang ada pada tugas di CBK Angkatan 8 saya sendiri. Semoga ini menjadi ladang ilmu bagi Bapak Ibu semua insya Allah. Dan juga ladang belajar bagi saya untuk lebih menggali lagi motivasi belajar saya. Seperti itu. Kaitan dengan hal tersebut, bagaimana kalau misalkan kita membuat satu kegiatan KKG lagi di 2 minggu ke depan? Kita membahas tentang keyakinan kelas yang akan dibuat di kelas. Misi yang ditakutkan di samar-samar cara rumah aja diskusinya, terus menyimpulkan kata yang negatif menjadi positif itu seperti apa. Tabel T dan tabel T itu yang tampak, anu katingali kurang. Ya, kadang kan ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat kelakuan siswa
akan di KKB JOK, saya serahkan contoh tadi kita berangkat dijadwalkan jam berapa waktu itu dijadwal surat jam 8. Kita naik hampir 45 menit. Berarti kalau misalkan penerapan ada keyakinan kelas di KKB JOK, kita buat juga kesepakatan. Kita tanamkan juga seperti siapa tahu disiplin kita kaitan dengan motivasi intrinsik tadi bertambah. Jadi tidak ada lagi ketika jam 8 datang sata apa dan biasanya kayak ngaret. Nah, seperti ini. Ini apa sih? Itu saja mungkin Pak Sep, kita agendakan ada rapat tadi koordinasi dengan K3S, koordinasi dengan pengawas, kita bagaimana caranya membuat kesepakatan kelas seperti itu. Tapi terlepas dari itu sebelum dibahas nantinya kita buat dulu, masing-masing dibuat dulu deh. Sebelum ada pertemuan tersebut kita coba buat dulu. Nanti apa kesalahannya, apa yang harus diperbaiki seperti itu. Kita coba dulu buat kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Seperti itu. Nanti kita agendakan. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan. Bisa jadi Pak Sep? Cukup? Oke. Ada masukan atau tanggapan atau pertanyaan lagi? Bapak Ibu? Pak Iwan, Pak Adi? Ibu-ibu? Cukup bantu kita? Cukup saja? Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pak Fawaz ada arahan dulu tambahan. Tadi terus tadi. Mohon beli Bapak daripada yang masalah. Dari arahan dulu dari Bapak Fawaz Pak Aris itu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pengurus KKG PJOK beserta Bapak dan Ibu guru PJOK Kecamatan Cisaat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran juga Yogi bahwasanya kita bisa berkumpul pada hari ini. Shalawat serta salam semoga diberikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber rekan kita bahwa kita di dalam itu harus menjadi apa ya? Jadi manajer, jadi fasilitator. Kita dapat menggerakkan anak, dapat memfasilitasi anak di dalam belajar tersebut. Pesan saya kepada Bapak dan Ibu sebagai guru PJOK, jadilah guru. Jadi guru PJOK itu jangan jadi pengangkat saja di sekolah, tapi Bapak dan Ibu juga harus aktif, bukan hanya jadi guru olahraga saja, tetapi di segala bidang Bapak dan Ibu harus menjadi yang terbaik. Ya. Apalagi di saat ini menjadi sumber atau barometer di Kabupaten Sukabumi dalam segala hal bidang pendidikan, termasuk olahraga. Kecamatan di saat gurunya, siswa-siswanya sudah banyak yang mewakili. Kan panitia di kabupaten kebanyakan orang di saat, gitu kan? Nah, koordinatornya orang di saat, siswanya juga banyak dari di saat ini yang muncul untuk Korseni mewakili Kabupaten Sukabumi. Maka dari itu saya titipkan dari mulai sekarang Bapak dan Ibu carilah bibit-bibit. Jadi guru olahraga itu cari bibit dari mulai sekarang. Kalau sekarang baru ASN sudah berjalan kembali. Dan Bapak dan Ibu juga tolong di dalam pembelajaran ini lengkapi program administrasi pembelajarannya. Sebab sekarang ini Bapak dan Ibu program pembelajaran ini sangat penting, sesuaikan dengan apa yang akan Bapak dan Ibu ajarkan. Dan saya juga titipkan karena olahraga ini banyak bergerak, rawan dengan hal-hal yang tidak diinginkan, Bapak dan Ibu harus hadir dan tetap aktif dengan anak. Jadi ulangi, udah olahraga di mana, gurunya ngobrol di mana. Ini yang sangat berbahaya.
dan sesuaikan dengan program yang Bapak dan Ibu punya. Jadi lamun ayeuna ngajarkeun lari nya programna atau RPP-nya sudah ada lari, ulah ada program lari, RPP-na lari itu dilaksanakeunna main bola. Kewe bener main bola ke ekstrakna dari bangsa ayeuna olahraga itu yang paling dinantikan. Ya, yang paling sukanya itu main bola, tapi ketika memilih pemain bola tidak ada, gitu kan ya. Tuh, ya tolong Bapak dan Ibu dipahami itu, dan juga olahraga ini sangat rawan dengan yang hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk sekarang itu ada yang dikatakan yang pelecehan seksual. Itu kan kita tidak sadar, sebenarnya kita membantu anak-anak. Contoh di dalam senam rantai, ada lain dipegang bujurnya, kan itu kan dibantu oleh kita kan tidak ada niat itu. Ada orang tua atau anaknya tidak senang, akhirnya timbul yang masalah seperti itu. Ya bagaimana lah dimodifikasi oleh Bapak dan Ibu. Ya. Kalau termasuk juga kegiatan renang, apalagi ada himbauan dari sekarang itu dinas pendidikan bukan melarang kegiatan-kegiatan yang keluar sekolah, tapi tolong ya itu tolong jadi ulahnya itu olahraga kenapa berarti mau naik supaya kesehatan nyair itu kan ya apa kegiatan yang seperti mana deh ya. Kalau seperti itu, jadi lalu olahraga saya kemudian renang ya, mana ya renang, tapi kemudian program ada, kegiatan di sananya tertinggi. Ya. Jadi kegiatan apapun kalau kita tinggi, ya, dari olahraga termasuk tadi kegiatan air dulu, kegiatan olahraga biasanya. Nah seperti tadi, tolong nanti bisa diterapkan oleh Bapak dan Ibu. Jadi anak itu sadar sendiri. Bukan ada tekanan dari guru. Jadi anak sendiri untuk kedisiplinan mereka. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk rekan-rekan ada lagi pertanyaan enggak? Sudah cukup baik? Sudah cukup. Sudah cukup baik? Baik, dengan berakhirnya kesempatan dari pengawas dari pula acara kita hari ini, dan mudah-mudahan hari ini apa yang bisa dilakukan mudah-mudahan dapat dibawa ke sekolah dan diterapkan di sekolah masing-masingnya. Dan mudah-mudahan juga langkah kita ya jadi ada pahala untuk kita. Baik, kita tutup saja acara KKP POK dan